Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi sengaja saya sebut 5 salam sekaligus. Karena inilah tampaknya salam yang paling layak untuk menggambarkan keberagaman teman-teman yang datang dari 25 provinsi seluruh Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Ada yang dari ujung Indonesia Timur, Tengah, dan Barat sekaligus. Alhamdulillah, keberagaman itu terasa harmoni di ruangan ini. Dan kita harapkan juga harmoni yang sama kita rasakan dalam keberagaman di seluruh pelosok Indonesia. Saya mulai dengan pertanyaan, mengapa jauh-jauh kita kumpul di sini? Mengapa dari 25 provinsi jauh-jauh kita datang ke sini? Saya menjawabnya dengan sebuah kisah. Ini kisah bisa kita lihat di slide. Ini kisah dari kasus Rosa Parks. Ini orang biasa yang mengerjakan hal yang biasa, tapi dengan sedikit keberanian, dengan sedikit prinsip, namun dalam momentum yang tepat, tapi ikut mengubah zamannya. Jadi 4 hal di sini. Orang biasa, tindakan biasa, tapi sedikit dengan keberanian dan prinsip, dalam momentum yang tepat, namun ikut mengubah tak hanya negaranya, tapi juga ikut mengubah peradaban. Jadi orang biasa pun, dengan tindakan biasa, jika tepat, bisa ikut mengubah komunitasnya. Tak hanya orang besar, ya, sejarah tak hanya milik orang besar, bahkan kita tahu juga dari sejarah, orang-orang biasa pun, the common people, dengan tindakan biasa bisa ikut mengubah komunitas. Ini kisah Rosa Parks, bisa kita baca di Wikipedia, di Google, banyak sekali soal ini. Kasusnya ini di Amerika tahun 55, ketika diskriminasi kulit hitam sedang di puncak-puncaknya. Di tahun ini, Presiden Barack Obama, presiden kulit hitam pertama di Amerika, belum lahir. Obama lahir tahun 61, berarti ini 6 tahun sebelum lahirnya Barack Obama. Saat itu diskriminasi di Amerika sedang puncak-puncaknya, dan ini kasus di Alabama. Diskriminasi terjadi bahkan dalam sebuah bis kota. Mungkin sekarang tak bisa kita bayangkan, tapi di era itu, itulah yang ada. Dalam satu bis kota itu dibuat aturan bahwa kursi-kursi terdepan yang paling bagus itu hanya boleh untuk kulit hitam. Yang di bagian belakang baru boleh, yang depan kulit putih, yang belakang baru boleh untuk kulit hitam. Di satu bis kota pun ada 2 tempat, satu yang bagus untuk kulit hitam, yang kurang bagus, dan di belakang untuk kulit putih yang kurang bagus untuk kulit hitam. Dan ada lagi tambahannya, jika kursi kulit putih itu sudah penuh, lalu datang lagi kulit putih, tak ada lagi kursi buat dia, maka yang kulit hitam harus berdiri memberikan kursi kepada kulit putih. Nah, itulah aturan yang ada belasan tahun sudah terjadi di Alabama. Tapi hari itu, Rosa Parks mengambil tindakan yang beda. Hari itu, dia bersama teman-temannya, naik bis kota, duduk di kursi yang memang tempatnya kulit hitam, dan dia lihat memang kursi kulit putih sudah penuh. Lalu masuklah kulit putih yang lain, dan supir bis kota mengatakan, Rosa Parks dan teman-temannya harus berdiri, seperti biasa. Teman-temannya karena takut pergi, tapi Rosa Parks tak mau pergi.
Hanya ini tindakannya. Tindakannya hanya dia tak mau pergi dari kursi itu, dia tetap duduk di sana, tapi dia katakan prinsip dia. Apa yang salah dengan saya? Saya juga warga negara Amerika, sama seperti mereka di depan sana. Waktu saya lahir, saya tak minta. Tiba-tiba kulit saya kulit hitam. Saya tak minta. Tapi mengapa saya dibeginikan? Saya bangga dengan kulit hitam saya, tapi mengapa saya dibeginikan? Dia tidak mau berdiri, dia duduk saja di sana. Tindakan yang dikerjakan hanya tak mau berdiri. Duduk saja di sana. Namun ternyata di era itu adalah civil disobedience. Ini pembangkangan sipil. Terjadi kerusuhan, kemarahan. Sopir juga melakukan tindakan yang keras ya. Dan akhirnya Rosa Parks hanya gara-gara itu dia dipenjara. Jadi kita bisa bayangkan ini terjadi real di Amerika belum lama, sekitar 60 tahun yang lalu. Terjadi di Amerika seorang kulit hitam yang menolak berdiri untuk kursinya di bis kota bisa masuk penjara. Tapi gara-gara kasus ini kemudian dari mulut ke mulut meletuslah itu kemarahan kulit hitam, dan ini memicu satu kerusuhan yang besar di Amerika. Jadi dari Rosa Parks muncul kerusuhan di Alabama dan meluas ke banyak Amerika. Karena apa? Karena momentumnya. Jadi tadi momentumnya. Rosa Parks lahir biasa, tindakannya biasa juga, hanya tak mau berdiri, tapi momentumnya waktu itu adalah api dalam sekam. Publik kulit hitam sudah merasa diskriminasi di Amerika ini, tak lagi bisa ditahan. Kezaliman hanya karena perbedaan kulit tak bisa lagi ditolerir, dan mereka protes yang meluas. Nah, di era itulah lahir Martin Luther King. Ya. Jadi Martin Luther King mendapatkan momentumnya dan dia katakan, I have a dream. Saya punya mimpi. Pada suatu hari, mereka yang kulit hitam dan kulit putih duduk sama rata, sama tinggi dalam meja kemanusiaan. I have a dream. Pada satu waktu manusia tidak dinilai dari warna kulitnya, tapi dari karakter pribadinya. Lahirlah Martin Luther King dan terjadilah kerusuhan yang tinggi, yang besar, ya, yang tak lagi bisa ditanggung oleh pemerintah Amerika Serikat, kecuali kompromi membuat perubahan, dan diskriminasi pun pelan-pelan dihapuskan, tak hanya di bis kota, tapi di seluruh Amerika Serikat. Nah, salah satu buah dari Rosa Parks ini adalah pelan-pelan satu dari anak mereka atau cucu mereka yang bernama Barack Obama menjadi presiden pertama di Amerika Serikat. Nah, jadi ini memberi inspirasi ke kita, ternyata orang biasa dengan tindakan yang biasa, jika dilakukan dengan prinsip yang kuat dan sedikit keberanian, dalam momentum yang tepat, bisa ikut memicu perubahan. Nah, kita di sini sama dengan Rosa Parks. Kita adalah the common people. Kita juga di sini rakyat biasa. Kita bukan presiden, kita bukan gubernur, ya, bukan pemimpin partai. Kita the common people, dan kita bisa melakukan sesuatu yang tak perlu juga heroik. Ya. Tak perlu ini gerakan-gerakan yang begitu besar seperti bom bunuh diri atau perjuangan yang begitu tinggi. Cukup tindakan yang kecil saja, tapi kita tahu di balik ini ada prinsip yang strategis. Dalam momentum yang tepat, insya Allah tak kita duga, dan siapa tahu kita bisa ikut menstimulasi sebuah perubahan yang nanti 10 tahun, 20 tahun mendatang kita tahu kita ikut meletakkan batu bata dari dinding besar perubahan itu. Nah, inilah tujuan kita datang ke sini. Kita mencoba berikhtiar sama-sama melihat momentum apakah yang datang itu. Dan momentum itu kita baca melalui data. Ya. Ini satu momentum
yang dibaca melalui data yang insya Allah ini survei yang akurat. Ya. Jadi survei ini teruji berkali-kali dalam aneka pilkada, pilpres, cuma juga ini untuk public interest. Ya. Bahwa majority publik inginkan ada forum bersama untuk membangkitkan Pancasila sebagai perekat bangsa. Jadi bukan hanya Pancasilanya, tapi perekat bangsa. Ada problem pada perekat bangsa. Ya. Nah, kenapa muncul sentimen ini? Kenapa muncul momentum ini? Itu ada data berikutnya. Ya. Nah ini yang sudah kita publikasi ya, dan juga sudah menjadi isu ya, bahwa dalam 13 tahun terakhir ya, pendukung Pancasila terus menurun sebanyak sekitar 10%. Ya. Jadi LSI ini berdiri sejak tahun 2004 dan 2005, hampir setiap tahun. Di samping kita kerjakan survei-survei yang sifatnya politik, tapi juga survei public interest. Ya. Nah, setiap 5 tahun sekali muncul sama pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu mendukung Pancasila atau tak mendukung Pancasila? Mendukung NKRI bersyariah? Atau kalau tidak mendukung NKRI bersyariah? Sama pertanyaannya, sama metodenya, jawabannya berubah, yang menggambarkan perubahan pada public opini. Dan ini datanya ya, bahwa di tahun 2005 yang mendukung Pancasila itu 85,2%. Majoritinya. 5 tahun kemudian menurun dari 81,7, menurun lagi 79,4, menurun 75,3. Jadi ini trennya menurun secara permanen. Dalam waktu 13 tahun, 10%. Jika tak ada counterculture, tak ada satu ikhtiar yang bersengaja, yang masif, ya, bersengaja yang masif dikerjakan, tren ini terus terjadi. Sekarang 75,3, turun 63, 65,3, 10 tahun kemudian turun lagi, pada waktunya dia menjadi minoritas. Apa jadinya jika Pancasila menjadi minoritas? Ya? Yang terjadi adalah bukan pada Pancasila itu sendiri, tapi negara yang menjadikan Pancasila sebagai fondasinya. Ya. Kita melihat, jangan Indonesia, Uni Soviet itu jauh lebih kokoh dari Indonesia, bubar itu negara. Ya. Yugoslavia pun juga tak kalah dari Indonesia, bubar itu negara. Di dalam sejarah dunia, negara lahir, negara bubar terjadi. Tak bisa kita jadikan itu sebagai sesuatu yang taken for granted. Ya. Tidak bisa katakan negara sekali berdiri, dia akan berdiri sampai ujung dunia. Dia berdiri atau mati atau tenggelam, itu adalah dinamika masyarakatnya. Jika ada satu wake up call seperti ini, dan publik tidak merespon, pada waktunya dia terus tenggelam. Ya. Nah, inilah masalahnya. Ya. Masalahnya ada situasi di mana dukungan kepada Pancasila, bukan Pancasila saja, tapi Pancasila sebagai perekat bangsa menurun. Sementara kita tahu, yang menyatukan kita, pulau-pulau yang majoritinya Islam di barat sana, ya, dengan yang majoriti Hindu di Bali, yang majoritinya Kristen di timur sana, yang menyatukan kita adalah kesepakatan nasional, yaitu ideologi simbolik Pancasila itu. Inilah perekatnya, tapi jika perekat kehilangan power merekatnya, apa yang terjadi? Maka negara yang selama ini berada dalam rekatannya pun begitu longgar, sedikit saja ada manuver politik, sedikit saja dengan problem ekonomi, terguling itu negaranya. Dan itu kita lihat terjadi di Uni Soviet, dan itu kita lihat terjadi di Yugoslavia. Inilah momentumnya itu. Ya. Jadi ada momentum yang menunggu aksi. Nah, aksi ini cukup dikerjakan oleh the common people. Tak perlu tokoh-tokoh besar, cukup juga dengan tindakan yang biasa saja, tak perlu yang begitu heroik, ya. Tapi pelan-pelan, ia pun bisa ikut mengubah situasi. Nah, selagi teman-teman sekalian,
Saya hanya memberi pengantar, lebih intens, lebih detail tentang informasi yang kita diskusikan. Saya merespon apapun yang teman-teman ingin tanyakan ya, karena lebih baik memang saya mendengar dari teman-teman apa yang menjadi perhatian, apa yang menjadi pertanyaan, dan kita bisa meluas dari sana ya. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan balik kepada slide pertama tadi, bahwa kita adalah the common people. Seperti Rosa Parks. Dan ternyata the common people, orang biasa, mengerjakan hal-hal yang sebenarnya biasa saja, tapi sedikit dengan inovasi, sedikit dengan tindakan yang berani, dalam momentum yang tepat, dan momentumnya sudah kita temukan, ternyata bisa ikut mengerjakan perubahan. Dan nanti kita lihat, misalnya 20 tahun dari sekarang, ternyata Pancasila itu begitu berkibar ya, dan tak hanya berkibar menjadi perekat nasional, namun juga diinterpretasi oleh publiknya dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan nilai demokrasi. 20 tahun kemudian kita bisa bercerita kepada anak kita bahwa ayah atau ibu ikut memulainya di ruangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.